Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini bagaimana kabarnya? Sehat semuanya kan? Nah, hari ini bertemu lagi dengan Pak Heri dengan mata pelajaran pendidikan agama. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita absen dulu ya. Nah, anak-anak silakan absennya karena ini masih daring. Nanti absennya adalah lewat Google Form yang saya sediakan di samping saya nanti. Oleh karena itu nanti silakan isi formnya itu untuk daftar hadir kalian. Selanjutnya, sebelum memulai materi hari ini kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Selanjutnya untuk melanjutkan materi kemarin, kita kemarin sudah membahas mengenai materi bersih itu sehat. Ya, hari ini kita melanjutkan tentang materi kemarin kita sudah bahas mengenai pengertian dari bersih, pengertian dari sehat, pengertian dari suci. Nah, hari ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu mengenai kompetensi dasar mempraktekkan cara bersuci dari hadas kecil sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dengan indikator siswa dapat mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan benar. Tujuan dari materi hari ini adalah kalian dapat mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas dan najis sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan benar. Sesuai dengan dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 122, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Selanjutnya, materi hari ini adalah mengenai wudhu. Hari ini kita akan mempelajari wudhu, tentang wudhu. Aku senang berwudhu. Wudhu adalah ibadah yang sangat penting. Kalau melakukan wudhu, kita harus dengan benar. Maka kalau wudhunya tidak benar, maka sholatnya juga tentunya tidak akan benar. Coba nanti Pak Heri di sini bagian ini nanti akan saya tampilkan urutan gambaran wudhu atau bahkan video tentang tata cara wudhu. Silahkan nanti kalian lihat, amati, dan akhirnya kalian bisa mempraktekkan tata cara wudhu dengan benar. Nah, sekarang kita harus tahu dulu apa pengertian wudhu itu. Wudhu menurut bahasa Indonesia KBBI, pengertian dari wudhu adalah mensucikan diri sebelum sholat dengan membasuh muka, kepala, sampai yang terakhir adalah kaki. Sementara itu, menurut pengertian wudhu secara umum adalah penggunaan air yang dapat mensucikan pada 4 anggota tubuh, yaitu wajah, tangan, kepala, dan kaki dengan sifat yang khusyuk menurut syariat Islam. Di samping saya akan saya tampilkan pendapat Imam Syafi'i tentang rukun wudhu. Nah, coba perhatikan. Yang pertama, rukun wudhu menurut Imam Syafi'i yang pertama adalah 1. Niat ketika membasuh muka atau membasuh wajah. Ini yang kedua, basuh wajah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Terus yang selanjutnya mengusap sebagian kepala. Ini
kita ambil air wudhu, kita mengusap sebagian dari kepala sebanyak 3 kali. Selanjutnya yang kelima adalah membasuh kedua mata kaki. Ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i, membasuh kaki sampai mata kaki. Yang didahulukan adalah yang kaki kanan, setelah itu kaki kiri sebanyak berapa kali? 3 kali. Yang terakhir, rukun wudhu yang terakhir adalah menurut Imam Syafi'i adalah tertib. Artinya mendahulukan anggota tubuh sesuai dengan syariatnya. Tidak boleh wudhu dibolak-balik, mulai dari kaki atau bahkan kepala dulu, tidak, tapi harus berurutan dan didahulukan dengan anggota tubuh yang paling kanan. Sekarang saya sebutkan juga mengenai sunnah wudhu. Sunnah wudhu, Rasulullah juga mengajarkan beberapa sunnah ketika berwudhu. Yang pertama, ini sunnah wudhu adalah yang pertama adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika hendak berwudhu. Yang kedua adalah dengan membasuh kedua tangan hingga pergelangan ini. Ya. Selanjutnya membasuh lubang hidung. Ini. Nanti bisa dilihat nanti gambarnya. Terus yang keempat, menyapu sebagian kepala. Ini sebagian kepala. Yang kelima adalah mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan. Ini termasuk sunnah. Yang keenam, membasuh kedua telinga dari bagian luar. Nah ini, terus ini bagian dalam, artinya dari yang paling luar terus menjadi yang ke dalam. Yang ketujuh, sunnah wudhu yang ketujuh adalah melakukan setiap basuhan dengan usapan sebanyak 3 kali. Ini sunnah. Jadi setiap mengusap atau membasuh dari yang pertama tadi tangan sampai yang terakhir kaki itu sebanyak 3 kali. Itu sunnah yang dianjurkan. Yang ke-8 atau yang terakhir, sunnah yang ke-8, membasuh sela-sela jari tangan dan kaki ini. Jari-jari kita ini termasuk juga salah satu sunnah dari wudhu. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan wudhu. Kalian juga harus tahu apa saja yang membatalkan wudhu. Yang pertama, materi selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama yang membatalkan wudhu adalah keluarnya sesuatu dari 2 jalan, yaitu kubul dan dubur. Contohnya pipis, BAB, kentut, itu adalah yang membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu yang kedua, siapa yang tahu? Yang kedua ini adalah menyentuh kubul dan dubur tanpa penghalang dengan sengaja. Yang ketiga yang membatalkan wudhu yang ketiga adalah tidur terlentang, miring, atau bersandar. Nah, ini ketika kita biasanya hari Jumat sambil mendengarkan khotbah, siapa yang bubuk dengan terlentang itu bisa batal, maka harus berwudhu, kecuali bubuknya itu adalah dengan duduk. Yang keempat yang membatalkan wudhu yang keempat adalah hilangnya akal atau stres atau pikun atau epilepsi atau mabuk. Di antara itu semuanya itu bisa membatalkan wudhu. Yang kelima adalah bersentuhan antara kulit
ya, usaha kulit yang bukan muhrimnya, artinya yang bukan anak susuan atau keturunan, itu bisa membatalkan wudhu. Ya, selanjutnya karena materi ini sudah selesai, kesimpulan dari materi hari ini ada 3. Yang pertama adalah pengertian wudhu, yang kedua rukun wudhu, yang keempat yang pertama pengertian, yang kedua rukun wudhu, yang ketiga sunnah wudhu, yang keempat adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Oleh karena itu silahkan kalian nanti pelajari, amati video-video atau gambar tentang materi wudhu ini, sehingga kalian bisa mempraktekkan dengan benar tentang tata cara wudhu. Setelah ini nanti Pak Heri akan kirim tugas lewat Google Form. Silahkan nanti kalian kerjakan, ya, kerjakan dan nanti segera mungkin dikerjakan dan nanti segera saya nilai. Dan yang terakhir, yang terpenting dari materi hari ini adalah mengenai kalian di rumah diusahakan, ya, nanti praktek berwudu dan di video, dan nanti langsung dikirim ke saya agar Pak Heri tahu selama pembelajaran online dari ini kalian tetap bisa praktek di rumah dengan cara di video dan direkam oleh orang tua. Maka karena materi ini sudah selesai, maka materi ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Dari Pak Heri ada kurang lebihnya, mohon maaf, dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan agar kita bisa berjumpa kembali, bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Dari saya ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.